Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, sehat-sehat, imannya semakin hari makin bertambah. Amin. Amin. Sekali lagi dengan saya katakan amin. Amin. Imannya makin hari makin kuat. Pagi hari ini saya akan firman Tuhan tentang iman yang teguh. Amin. Waktu kita berjalan, waktu kita menjadi perilaku firman Tuhan, kita harus miliki iman yang teguh. Yang setuju dengan saya katakan amin. Waktu kita mau berjalan dengan jalannya Tuhan, kita harus punya iman yang teguh. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, pasti kita bisa goyang. Seperti rumah, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau punya rumah yang tidak mudah roboh, dasarnya harus kuat. Amin. Seperti firman Tuhan katakan, gak mungkin kita membangun rumah ini di atas dasar pasir, tapi harus di atas dasar batu. Amin. Batu itu adalah Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kata lain dari iman itu adalah percaya. Ya, kita ini percaya dengan Yesus Kristus. Betul? Semuanya di sini percaya dengan Kristus di sini, ya, puji Tuhan, ya. Kata percaya itu sangat penting, betul ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang di sini yang punya pasangan, percaya dengan pasangannya itu sangat penting. Sebelum menikah, ya, sebelum mengambil sebuah keputusan harus saling percaya, betul Bapak Ibu? Ya, yang sudah menikah, betul? Ya, harus saling percaya. Kita pun mau beli sesuatu barang, kita pasti percaya dengan, oh merek ini, kita percaya. Kalau mau dikasih merek yang lain gak mau. Karena kita percaya. Ibu-ibu yang mau menyekolahkan anaknya, pasti harus percaya dengan sekolahnya. Bahwa sekolahnya bisa membimbing anaknya dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, iman Kristus dengan Kristus itu seperti itu Bapak Ibu. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Amin. Amin. Kita pun mau simpan uang di suatu bank, kita harus percaya juga sama banknya. Kalau kita nggak percaya, hati kita pasti ketar-ketir. Betul ya Bapak Ibu ya? Aduh, uangku ini aman nggak ya? Uangku ini benar nggak ya? Gitu. Apa nanti makin hari makin berkurang? Kita harus percaya. Amin. Amin. Ya, kita buka ayatnya. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat yang 23. Pagi hari ini saya akan bagikan 3 poin tentang iman yang teguh. Ya. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Ya. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Iman kita itu harus bertekun dalam iman. Kita ini harus bertekun. Bertekun itu tidak ada kata putus asa. Bertekun itu setiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tidak ada kata putus. Ya, kalau kita lihat anak-anak kita sekolah, dia bertekun. Setiap hari bangun pagi sekolah, mereka tetap bertekun. Dan dikatakan tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Iman kita ini jangan mau digeser. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau anak muda kadang-kadang imannya digeser masalah pasangan hidup. Ya, mungkin kalau yang sudah rumah tangga, sudah punya bisnis, kerja, ya mohon maaf, mungkin digeser masalah perekonomian. Jangan pernah mau digeser iman kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun kondisinya, yuk terus bertekun dalam iman. Terus bertekun dalam iman. Terus bertekun dalam iman. Amin. Ya, waktu kita mau jadi pelaku firman Tuhan, kita harus tahu imannya kita ini dasarnya apa. Amin. Amin. Yuk kita buka. Saya mau kasih contoh satu hal. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 40. Bapak Ibu nggak usah buka. Saya akan ceritakan. Ini ceritanya tentang murid-murid di tengah laut.
Markus pasal yang 24. Markus pasal 4 ayat 35. Boleh dibuka LCD-nya? Nah, angin ribut diredahkan. Ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar ya. Di ayat yang ayat yang ke-38, loncat aja. Ayat 38. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid Tuhan Yesus yang sehari-harinya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan sampai katakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya? Mengapa kamu begitu takut? Padahal satu kapal dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kapal itu tenggelam, Tuhan Yesus pun ikut tenggelam. Kalau kapal itu kandas, Tuhan Yesus pun ikut kandas. Tapi murid-murid itu begitu takut. Saya berdoa buat Bapak Ibu, imannya makin hari makin kuat. Tidak ada ketakutan untuk setiap hari melangkah. Amin. Amin. Mungkin kanan kiri, banyak dengar bisnis yang mungkin gulung tikar. Oh, tidak buat untuk anak-anak Tuhan. Makin hari engkau makin ditambahkan. Hikmat Tuhan itu ada pada atasmu. Apa yang gak pernah dipikirkan manusia, itu ada pada anak-anak Tuhan. Amin. Tapi harus punya iman. Harus punya iman. Amin. 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, untuk iman yang teguh itu adalah yang pertama adalah iman yang berhikmat. Ya, kita iman itu harus berhikmat. Ya, nggak boleh sembarangan. Iman itu harus punya hikmat. Ya, percaya Yesus itu bagus dan harus, tapi disertai dengan hikmat. Amin. Harus disertai dengan hikmat. Hikmat itu apa sih? Ya, hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara yang tepat di saat yang tepat, itulah hikmat. Ya, iman itu harus disertai dengan hikmat. Ya, saya dulu pernah kasih contoh ya. Misalnya, amit-amit ya, saya nggak mau. Saya punya sakit darah tinggi, tapi saya makannya tetap garam banyak, makan sate kambing. Itu tidak berhikmat, mencobai. Nah, saya berdoa, Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi makannya nggak pernah dijaga. Makannya masih sembarangan. Nggak berhikmat itu Bapak Ibu. Mungkin dalam hal keuangan, ya kita harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang harus kita dahulukan. Kita punya berkat, kita doa sama Tuhan. Tuhan, mana yang harus aku dahulukan? Jangan lupa kasih perpuluhan, kebutuhanmu. Amin. Aku dapat berkat. Ya, kata firman Tuhan, kesusahan semalam cukuplah semalam. Terima gaji langsung dihabiskan semua. Gak berhikmat itu namanya. Ya, terima gaji tanggal 25 atau tanggal 30, itu langsung dihabiskan dalam semalam. Namanya tidak berhikmat. Kita harus tahu uangnya ditabung buat investasi, buat apa, buat kebutuhan. Ya, kita harus tahu, kita harus berhikmat. Minta hikmat sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, contoh di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ya, contoh iman yang berhikmat itu seperti apa? Matius pasal yang ke-8 ayat yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 ya. Judulnya apa Bapak Ibu? Matius pasal yang ke-8 ayat yang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku
terbaring di rumahnya karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yang heran itu Tuhan. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kalau kita baca ayat ini berkali-kali mungkin karena perwiranya gitu ya. Tapi waktu saya belajar, kenapa ya kok perwira ini bisa katakan seperti ini? Kalau kita mau didatangi seseorang yang penting, kita pasti senang ya di rumah. "Oh ya Tuhan, silakan Tuhan, silakan Tuhan." Mungkin seperti itu. Kalau kita mungkin mau didatangi Pak Jokowi ke rumah, "Oh monggo, senang kita." Tapi perwira ini enggak. Dia hanya berpikir bahwa di ayat yang ke-9 dia jelaskan, "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi." So simple. Dia ini seorang perwira, dia punya prajurit. Kalau dia suruh prajuritnya pergi, pergi. Kalau dia teriak datang, datang. Iman yang dengan hikmat, dia mungkin dapat hikmat ya. "Tuhan, gak usah ke rumah Tuhan. Sekarang katakan sembuh, maka akan sembuh." Amin. Amin. Perwira itu enggak. Kita mungkin enggak merasa ya, "Oh, apa sih yang dimaksud perwira ini?" Perwira itu hanya punya iman yang kecil. Mungkin bisa ya, kayak aku punya prajurit itu loh. "Prajurit sini." Datang ke sini. "Prajurit pergi." Tuhan Yesus berkuasa. Dia hanya katakan, "Tuhan, kalau kamu katakan hari ini sembuh, sembuh." Makanya Tuhan sampai heran. Iman ini sebesar ini. Ya, berhikmat Bapak Ibu. Ya, wis Tuhan, gak usah capek-capek ke rumahku. Sekarang ini katakan sembuh Tuhan. Sembuh Tuhan. Di ayat yang 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Amin. Iman itu adalah hikmat. Kita harus berhikmat sama iman kita. Ya, tak boleh sembarangan memiliki iman. Mungkin saya yang di jalan ya, aku punya iman, mungkin ngebut gitu ya, aku punya iman, diwawur jalannya. Lampu merah diterobos. Ya, waktunya harus berhenti, gak berhenti jalan, gak berhikmat. Aku kan punya iman, gak mungkin aku ditabrak. Waktunya nyalip, di seberang itu ada mobil, tetap disalip. Gak beriman, gak berhikmat itu Bapak Ibu. Tetap harus punya aturan, harus berhikmat. Betul Bapak Ibu? Ya, kita harus berhikmat, jangan sembarangan. Ya, karena waktu kita punya iman yang kuat, maka hikmat itu turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Hikmat itu turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Contoh yang kedua ada di Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas" apa Bapak Ibu Saudara? Batu. Amin. Di atas apa? Batu. Ya, kita bayangkan hujan itu datangnya dari atas. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, hujan itu datangnya dari atas ya. Angin itu dari samping kanan kiri seluruh ya. Anggap aja kita ini rumah ya. Kita ini rumah.
Hujan datang, angin datang. Banjir datangnya dari mana? Dari bawah, ya, dari sungai, dari bawah, ya. Seperti halnya kadangkala kehidupan kita, ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Banyak sekali masalah dari keluarga, dari teman, dari pekerjaan. Seperti apa? Dari atas, dari samping, dari bawah, semuanya datang masalah itu bertubi-tubi. Tapi kalau hidupmu dibangun di atas batu, siapa batu itu? Siapa batu itu, Bapak Ibu? Engkau tidak akan roboh. Engkau tidak akan roboh. Amin. Amin. Ya. Saya baca ini, mungkin ayat ini jadi sudah ngelontok lah ya, dua macam dasar ini. Tapi waktu Tuhan beri saya hikmat, iya ya Tuhan ya, hujan itu dari atas, angin itu sekeliling kita, banjir itu dari bawah. Seolah tidak ada lagi yang tempat kita itu untuk bisa pergi, tempat kita nggak bisa cari pertolongan. Hujan terus datang, banjir terus deras. Ya, kalau hujannya deres kita nggak akan bisa lari. Pandangan kita pasti kabur. Waktu angin itu keras, kita mau jalan oleng. Takut. Waktu banjir itu besar, kita nggak mungkin bisa pergi kemana-mana. Tapi di firman Tuhan katakan, rumahmu tidak akan roboh. Rumahmu tidak akan roboh. Amin. Imanmu tidak akan roboh. Amin. Amin. Ya, imanmu itu tidak akan roboh. Sekalipun kau mengalami sakit hari-hari ini, ya, harus punya iman. Tuhan sembuh, Tuhan sembuh, Tuhan. Kita juga harus berhikmat waktu sakit, ya. Aku berdoa, Tuhan sembuh, 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 sembuh. Kalau memang perlu kita harus ke dokter, pergilah dokter untuk periksa. Tuhan itu bisa pakai segala umatnya, ya, pakai perantara. Mungkin dengan cara dokter kita periksa. Nah, kita pusing. Biasanya pusing aku tak kasih Paramek, ini nggak apa-apa loh. Kasih Panadol sembuh. Tapi itu pusingnya 2 hari terus-terusan. Kita coba cek darah. Oh iya, kolesterolnya mulai tinggi. Lupa kemarin habis makan sate kambing, gulai. Ya. Jadinya pusing, bukan hanya pusing biasa, tapi karena kolesterolnya tinggi. Ya. Jadi harus diet, harus minum obat kolesterol. Ya, jangan diminum tidak berhikmat. Paramek biasanya waras dalam nama Tuhan Yesus. 3 hari pusingnya nggak sembuh-sembuh. Kok tambah galau wiyeng ya? Lupa kemarin habis makan gulai kambing. Ya, jadinya pusing, kolesterolnya naik. Ya, tetap harus cek dokter. Ya, jangan wah sembuh. Ya itu baik. Kita punya iman itu baik. Tapi harus hikmat. Amin. Ya, ingat cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Ya, semuanya percaya sama Tuhan, semuanya percaya. Ya, tapi yang 5 ini bijaksana berhikmat, dia bawa minyak cadangan. Yang 5 no. Enggak. Ya. Saya sampai sempat waktu saya baca lagi, kenapa ya waktu mereka lagi istirahat, kenapa yang 5 gadis bodoh ini enggak cepet-cepet cari minyak? Kadangkala manusia ini nggak sadar, ya. Kadangkala manusia ini waktu kepepet baru, oh iya, gitu. Nah, ya, kita harus berhikmat, introspeksi diri. Amin, amin, Bapak Ibu. Ya, kita harus berhikmat. Ya. Poin yang kedua, yang pertama tadi apa? Iman yang berhikmat. Ya, iman yang berhikmat. Yang kedua, iman yang aktif. Ya. Miss Enda, Miss Yani, kalau lagi ngajar pasti suka dengan murid-murid yang aktif. Ya, betul ya Miss ya? Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa Miss? 2. Kalau muridnya diem semua, bingung Miss Enda sama Miss Yani. Bingung. Ya, sama Bu Guru Heni, lupa ada Bu Guru Heni ya. Pasti kalau nggak dijawab 1 tambah 1 diem semua. Pasti bingung. Kenapa ya anak-anakku ini? Ya, kenapa ya? Atau kalau kita punya anak di rumah yang biasanya lari-lari sana di rumah, tiba-tiba diem aja. Nah, sama halnya iman. Kita harus punya iman yang aktif. Amin.
Apa sih contohnya? Yuk kita buka ayatnya. Di Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 34. Gimana sih Yan iman yang aktif itu? Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 34. Ceritanya adalah wanita pendarahan. Ayat yang ke-21 ya. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan loncat di ayat yang ke-28. Ayat 25 dulu. Ayat 25 dulu. Saya akan jelaskan ya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa Bapak Ibu? 12 tahun. Enggak salah kan? Ya, betul ya, 12 tahun ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan katakan 12 tahun. Apa? Pendarahan. Lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah dibalikannya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakangnya dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tadi wanita itu berapa tahun Bapak Ibu pendarahan? 12 tahun. Kita pendarahan 5 menit saja, rasanya mungkin lemes ya. Ya, kalau yang fobia lihat darah, lemes rasanya. Sudah nggak kuat ya. Kita pendarahan 1 jam sudah rasanya nggak ngeliyeng jalan. Tapi wanita ini berapa? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Sampai hartanya, semua kekuatannya untuk dia sembuh, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Tapi dia yang dilakukan, dia nggak mungkin ngomong, Tuhan, aku tak mati ya, wis, nang diangkat aku Tuhan. Tapi dia waktu dengar ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mungkin dia nggak bisa langsung datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku sembuhkan. Lemes posisinya. Dia juga nggak punya teman. Dia mungkin nggak punya koneksi. Aku bawa ke Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lewat itu loh. Nggak bisa. Tapi imannya yang menyelamatkan. Ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang aktif. Kalau dia nggak punya iman yang aktif, aku menengai, aduh Tuhan, mau mbok sembuhno karepmu, kok sembuhno ya wis nang diangkat aku Tuhan. Tapi dia punya iman yang aktif. Dia cuma katakan asal ku jamah saja. Dia itu cuma dengar Tuhan itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Tapi yang dia punya iman yang aktif, asal ku jamah. Dari iman yang asal ku jamah jubahnya. Amin. Seringkali ya umat Tuhan nek gak ndase diusek-usek ya sama gembalanya ya, rasanya gak enak ya. Kalau gak ditumpang tangan rasanya gak enak, Ibu ya. Oh enggak, bukan tumpang kaki ya Bunda ya, tumpang tangan dia kok. Disepak katanya. Ya, kalau nggak ditumpang tangan, kita rasanya nggak enak. Yuk kita punya iman yang aktif pagi hari ini. Amin. Kita punya iman yang aktif hari ini. Ya Tuhan, aku berseru Tuhan padamu Tuhan. Aku berseru kepadamu Tuhan. Yang sakit sembuh Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang bisnisnya lagi seret Tuhan, buka jalan Tuhan. Punya iman yang aktif Bapak Ibu. Jangan dididik, aduh, aku tolong doa no ya. Yuk kita punya mulut, kita punya hati. Yuk kita berdoa. Kita berdoa.
Amin. Amin. Punya iman yang aktif Bapak Ibu. Ya. Jangan cuma aku mau tumpang tangan. Atau kalau yang di gereja lain harus diciprati minyak. Ya. Ya, kan ada kalau nggak diciprati minyak rasanya nggak enak. Ya, kalau minyak ini nggak diciprat itu rasanya nggak enak. Yuk, jangan Bapak Ibu. Harus punya iman yang aktif. Amin. Amin. Ya, lagi pusing ya karena mungkin satu dua hal, yuk doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Mungkin hal itu tidak mudah membangunnya. Tapi lebih baik kita mulai hari ini membangunnya daripada tidak sama sekali. Amin. Ya, daripada tidak sama sekali. Kita cuma dengar, oh wanita pendaran 12 tahun ini cuma ini loh. Cuma asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kita cuma baca. Yuk, tapi kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memiliki iman yang aktif. Kalau di Alkitab ini ditulis gak pernah sembarangan dan tidak pernah kebetulan. Ya, ini untuk menguatkan kita Bapak Ibu. Ini untuk menguatkan kita. Kalau wanita itu 12 tahun disembuhkan sama Tuhan cuma menjamah jubahnya. Engkau yang sakit berhari-hari sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan ada putus asa sama Tuhan. Jangan ada putus asa. Ya. Kalau saya ngomong ke anak-anak muda, saya selalu ngomong seperti ini. Selama kita masih bisa, tahu artinya? Masih bisa bernafas ya, tarik nafas, buang. Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah iseng sama hidup kita. Sungguhan, Tuhan itu gak pernah, kalau bahasa anak muda itu prank. Ya, song. Tuhan itu gak pernah prank sama hidup kita. Iseng. Tak iseng sih. Bikin Januar dibentuk ini. Jadinya seperti ini. Iseng. Enggak. Ya. Tuhan itu gak pernah iseng dalam hidup kita. Ya. Ingat itu. Tuhan itu kalau sampai hari ini kita bisa di tempat ini. Yang streaming tetap ada di rumah. Tuhan itu tidak pernah iseng. Mungkin ya. Kalau sama teman kita boleh iseng ya. Kita guyonan. Tapi Tuhan itu gak pernah guyon dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Iman yang aktif membawa kita semakin hari semakin teguh. Iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus, firman Tuhan. Ya. Ya, ingat, iman itu timbul dari pendengaran. Ya, jadi dengarkan, baca baik-baik firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah mendengarkan, kita nggak pernah membaca, iman itu tidak akan timbul. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Kristus, firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana iman itu tumbuh? Amin. Seperti bibit, ya kalau kita tanam, kalau nggak pernah dipupuk, nggak pernah dikasih tanah yang baik, nggak pernah disiram, nggak akan bisa tumbuh. Ingat, kita tidak sedang dalam zamannya Yunus, ya. Yunus waktu setelah menyelamatkan kota Niniwe, Tuhan belas kasihan, ya. Tumbuh pohon yang besar untuk membuat Yunus teduh, ya. Tapi iman yang tumbuh itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Amin, ya. Ya, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Setiap fasilitas yang ada, yuk kita mari gunakan dengan maksimal, ya. Luangkan waktu sebentar ya untuk mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian. Amin. Ya. Lanjut, saya mau kasih contoh satu lagi, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35. Ya, kita cuma seputar di Matius, Markus, Lukas pasal yang ke-18. Contoh sekali lagi Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan yes, amin.
Lukas pasal 18 ayat 35. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Nah, hampir sama ini ya. Ayat yang ke-38 sama 39. Saya loncat ya Bapak Ibu ya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Nah, ya, orang buta ini kondisinya sudah, kalau buta punya uang mungkin masih bisa diselamatkan, masih punya teman yang bisa membantu, ya. Kamu bantu aku ya, nanti setiap harinya tak kasih upah. Mungkin bisa seperti itu, ya. Sudah buta, miskin, nggak punya teman, ya. Kita bayangkan ya, sudah buta, miskin, nggak ada teman. Ya, sudah sangat terbatas. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Gak bisa apa-apa. Tapi di ayat yang ke-38. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yang 39, perhatikan. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Si orang buta ini ngomong, "Tuhan, sembuhno aku Tuhan, kasihani aku Tuhan." Tapi orang di sekelilingnya ngomong, "Diam, ngapain sih kamu tuh teriak-teriak? Ngapain kamu teriak-teriak?" Kalau kita mungkin, iya ya, aku lapar teriak-teriak. Tapi di kalimat selanjutnya, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Dia hanya melihat pengharapannya itu hanya Yesus. Tapi setelah disuruh, "Diam," makin keras. Teriaknya makin keras, "Yesus, bantu aku!" Makin keras. Gak cuma diem. "Oh, aku disuruh diem, ya wis aku mundur." No. Tapi makin keras dia berteriak. Amin. Kalau kita merasa pertolongan Tuhan ini enggak kunjung datang, ya, makin keras lututnya, makin berlutut buat doa. Amin. Amin. Miliki iman yang aktif, ya. Jangan cuma diam. Apa doamu kok enggak dijawab-jawab? Kapok. Imanmu mulai ciut. No, imanmu makin aktif. Teriak sama Tuhan. Teriak sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, teriak sama Tuhan. "Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan." Amin. Miliki iman yang aktif. Ya, aku udah doa loh ya 1 bulan. Masih belum. 1 tahun masih belum. Doa sama Tuhan. Amin. Amin. Doa sama Tuhan. Wis aku enggak doa sama Tuhan, aku cari jalan pintas yang lain. Ayo, punya iman yang aktif. Terus berseru sama Tuhan. Terus berseru sama Tuhan. Ya. Karena setiap pikiran kita, mungkin apa yang kita mau tidak sama dengan Tuhan. Tapi saya pastikan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin saya berdoa, "Tuhan, aku pengen coklat, aku minta coklat Tuhan." Kok gak datang-datang dia coklatnya, aku pengen. Sama Tuhan mungkin dikasih susu coklat. Ya, ada hal mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, hati kita. Tapi percayalah. Katakan bersama saya, percayalah. Tuhan pasti gantikan sesuai dengan kebutuhanmu. Amin. Bahkan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, saya tidak sedang masalah tentang berkat, no. Ya, tapi punya iman. Kadangkala kita ini, ya, seringkali di sini atau hati kita ini membelok-belokkan. Ya, aduh, kok nggak datang-datang ya? Kenapa Tuhan gak jawab-jawab gitu?
Kenapa Tuhan gak jawab-jawab? Ingat, Tuhan itu pasti memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, firman Tuhan katakan, seorang bapa yang di dunia tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Masa mau kasih ular buat kita? Amin. Bapak kita ya, mungkin kalau ada bapak yang sejahat apapun bapak kita, enggak mungkin waktu kita minta roti, kita minta nasi, kasih batu. Pasti diusahakan untuk cari nasi, roti yang terbaik buat dia. Apalagi Bapak kita di surga. Amin. Miliki iman yang aktif Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita mencoba mulai hari ini daripada tidak sama sekali. Ya, lebih baik kita memulai hari ini daripada tidak sama sekali. Amin. Yang pertama tadi iman yang apa Bapak Ibu? Beriman. Yang kedua miliki iman yang apa? Aktif ya. Yuk kita terus bertekun berdoa. Ya, kita punya iman yang teguh. Ya. Yang ketiga yang terakhir iman yang setia. Iman yang setia. Ayat terakhir di Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Totalnya berapa tadi Bapak Ibu yang sakit? 10. Tapi yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur berapa? 1. Miliki iman yang setia. Ya. 10 orang semuanya sembuh. 10 orang semuanya ketemu Yesus. Tapi cuma 1 yang kembali ke Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu adalah orang yang 1 itu kembali ke Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sampai nanya, ya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Tuhan sampai nanya, kemana 9 orang itu? Amin. Miliki iman yang setia sampai akhir hidupmu. Ya, miliki iman yang setia sampai akhir hidupmu. Saya pun masih berjuang. Iya, Januar masih muda, sudah dipakai Tuhan. Yes, puji Tuhan. Tapi saya berdoa, iman saya sampai ujung hidup saya masih seperti ini. Makin hari makin kuat. Kalau di ujung hidup saya lupa sama Tuhan, sia-sialah pelayanan saya. Amin. Amin. Sia-sialah. Sia-sialah. Waktu saya mau dipanggil Tuhan, saya lupa sama Tuhan. Atau mungkin saya sudah berbelot hati saya. Aduh, sia-sialah. Amin. Miliki iman yang setia. Ya.
Waktu kita sakit, susah nih kadangkala ya. Ada dua tipe orang. Waktu kita sakit atau susah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, kita pelayanan, kita rajin datang ke gereja. Tapi waktu sudah Tuhan pulihkan, pertanyaannya, masihkah kita seperti yang dahulu? Ya. Atau ada orang yang seperti ini. Hidupnya senang, ya, diberkati. Cinta Tuhan, rajin pelayanan, datang ke gereja, rajin. Tapi waktu diberi Tuhan cobaan, susah sedikit, dia lupa sama Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu kita susah, kadang-kala ada orang yang, waduh aku tak pelayanan. Aku rajin ke gereja, rajin saat teduh. Ya waktu kita susah, kita rajin doa, mesbah keluarga, mesbah doa. Firman Tuhan didengar semua. Tapi waktu Tuhan angkat, kita beri berkat, lupa sama Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah diberkati sama Tuhan, badannya sehat, segala sesuatunya dicukupi, ya. Dia rajin ke gereja, saat teduh, doa, ya. Tapi datang masa pencobaan atau masa susah sedikit, ya, dia lupa sama Tuhan. Nah, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara, mau susah, mau senang, ingat Tuhan. Amin. Ya, kita punya iman yang setia sama Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta itu. Semuanya disembuhkan, sembuh. Semuanya sembuh. Tapi cuma berapa? 1. Bapak Ibu, yang kembali ke Tuhan. Amin. Miliki iman yang setia. Amin.